sini 1 hari aja setelah asesmen kita lakukan rawat jalan. Nah terus ada juga yang begitu kita asesmen rupanya harus rawat inap. Rawat inap berapa selama 3 bulan, ada yang 6 bulan. Nah ada juga yang tahunan. Setelah dilakukan pengembangan ternyata memang berkasnya naik dan sidangnya dari sini, dari lokasi kita ini sidangnya. Dulu waktu masih COVID masih gencar-gencarnya itu sidang melalui apa namanya? Online ini kan? Daring ya, daring. Itu di sini Pak. Dan diputuskan hakim bersama. Tapi alhamdulillah sekarang karena sudah COVID sudah selesai, mereka dijemput kembali, dibawa ke pengadilan, balik kembali lagi. Nah, kalau seandainya putusannya di bawah 1 tahun, kita masih bisa programnya masih di sini. Tapi ada beberapa teman-teman yang putusnya sampai 2 tahun. Bahkan semalam ada yang putusnya sampai 4 tahun. Orang-orang yang putusnya 4 tahun itu kita pindahkan kembali ke lembaga pemasyarakatan. Rekan sekalian, masalah pidana ini, masalah narkotika ini ada 2 ya. Ada pidana penjara, ada pidana rehabilitasi. Begitu juga kalau pada masuk nanti misalnya ke pengadilan, ada tuntutan rehabilitasi, ada tuntutan penjara. Jadi kalau misalnya ada pasal yang mendukung untuk rehabilitasi, dia boleh masuk pada tuntutan rehabilitasi. Tapi tergantung putusan hakim. Putusan hakim ini apa? Apakah pidana rehabilitasi, apakah pidana penjara? Biasanya kalau pidana rehabilitasi itu maksimal 12 bulan Pak, 1 tahun ya. Tapi kalau di atas 1 tahun sudah menjadi pidana penjara, walaupun masalah narkoba. Nah terus kok bisa ya sampai sini dikeluarkan gitu menjadi rawat jalan? Itu semua berdasarkan hasil asesmen. Cuma untuk masalah asesmen yang menyangkut kepada pidana nasional itu asesmennya harus dari pihak Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara. Tapi kalau hanya asesmen untuk rawat jalan itu tugas kita di sini sudah ada tugas asesmen yang tersertifikasi oleh pihak BNN dan Kementerian Sosial. Perlu kami sampaikan juga lembaga kita ini adalah lembaga LKS ya, lembaga kesejahteraan sosial yang diadopsi ya dari Kementerian Sosial dengan izin operasionalnya dari Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara. Nah, rekan saya, ini hari ini kita bertukar pikiran, apa sih yang bisa dapat kita kerjasamakan antara pihak lembaga dengan rekan-rekan di media ya. Nah, ini perlu saya sampaikan. Kenapa? Karena supaya teman-teman ini juga seiring dengan pihak kepolisian, jangan sampai bertentangan dengan kepolisian terhadap tangkap lepas. Dulunya ada di bahasa yang tangkap lepas. Kalau sekarang enggak Pak, karena memang dilepas mereka melalui rehabilitasi. Tapi tadi ya, ini hanya khusus narkoba, bukan tangkap lepas tapi kenapa? Karena mereka yang ditangkap ini, yang diamankan ini, ada tindak lanjutnya, rehabilitasi rawat inap ditambah nanti dengan rehabilitasi rawat jalan. Kalau misalnya dia sudah rehabilitasi misalnya rawat inap 3 bulan, ini belum tentu bisa kita keluarkan, kita analisa lagi, ada asesmen lanjutan. Oh ini harus dirubah menjadi rawat jalan, maka mereka kalau di luar bahasa umumnya wajib lapor, tapi sebenarnya kalau kita namanya rehabilitasi rawat jalan. Dan itu legal, memang ada di program rehabilitasi. Dan ada dasarnya bahwa peraturan pemerintah Permensos nomor 9 itu mengatakan bahwa ada rehabilitasi rawat inap, ada rehabilitasi rawat jalan. Nah, sekalian, saya berharap nanti rekan-rekan pelan-pelan kita saling bertukar informasi untuk legalitas tentang lembaga dan legalitas perbuatan. Nah, rekan-rekan, apa sih jenis layanan yang ada di rehabilitasi ini? Supaya teman-teman ini supaya tahu bahwa rehabilitasi di PPNI ada bermacam-macam. Maksud dan tujuan rehabilitasi ini apa? Nah, sebenarnya rehabilitasi itu tujuannya. Rehabilitasi ini mengembalikan fungsi sosial. Apapun dia orangnya, kita kembalikan fungsi sosialnya. Orang yang terkena dampak masalah narkoba ini, dia fungsi sosialnya sudah terganggu. Artinya seorang ayah yang tidak dianggap lagi seorang ayah daripada anak. Seorang suami yang sudah kena narkoba itu tidak dianggap istrinya lagi seorang suami. Seorang anak itu kalau kena narkoba bahkan dianggap ayahnya lagi dia seorang anak. Ya, nah ini yang kita kembalikan. Rehabilitasi adalah mengembalikan fungsi sosial. Bagaimana seorang anak ini dikembalikan diakui oleh bapaknya sebagai seorang anak, walaupun memang di atas itu memang anak, tapi nyatanya tidak mau dia. Anak ini udah campakan aja ini. Nah, ini bukan suamiku lagi. Dan begitu juga kita di dalam juga ada TNI juga yang kita lagi dalam program. Ada beberapa orang juga dengan program Polri di dalam yang sedang menjalani program. Yang tujuannya apa? Supaya kembali fungsi sosialnya. Anggota Polri juga kalau sudah kena narkoba itu sudah dianggap pimpinannya bukan anggota lagi nih, yang seharusnya sebagai pengayom jadi seperti ini gitu. Jadi
dengan masuknya ke program rehabilitasi, maka kembali mereka dianggap sebagai anggota Polri. Ini penganggapan. Nah, programnya seperti apa? Bagi orang-orang yang bekerja di instansi pemerintah, baik TNI, Polri, pemerintah, Pemko, itu hari-hari kita program di sini. Pagi mereka keluar, ada yang ke Polda, ada yang ke mana. Sore kita langsung lagi sampai mereka menemui titik pemulihannya. Itu programnya di sini, Pak. Jadi program rehabilitasi ini, Pak, ini bukan memutuskan menambah permasalahan. Salah satu contoh misalnya, ada satu orang siswa yang terkena narkoba. Begitu dia teramankan, ini diamankan sampai 6 bulan, karena rehabilitasi ini bisa 3 bulan sampai 6 bulan, Pak, tergantung asesmen kita. Kan nggak mungkin dia nggak sekolah. Kalau seandainya dia nggak sekolah 6 bulan, itu sama dengan berhenti sekolah, betul nggak? Ini berarti bukan menyelesaikan masalah, tapi ini menambah masalah. Udah dia kena narkoba, sekolahnya pulang putus. Begitu juga mahasiswa. Kalau mahasiswa kena narkoba, terus ditahan di sini selama 6 bulan, udah dia kena masalah narkoba, kena masalah kuliahnya lagi, akhirnya kuliah 6 bulan, akhirnya diputus. Nah, jadi makanya dengan adanya rehabilitasi yang posisinya di tengah kota, karena tidak semua rehabilitasi semua untuk sistem untuk mendukung kembali yang fungsi sosial. Ya, alhamdulillah kita di Kota Medan ini, semua siswa yang kita diamankan oleh Polri atau diamankan oleh pihak keluarga itu tetap sekolah dari sini, Pak. Tetap sekolah dari sini, ya, tetap bekerja dari sini pulang. Nah, jadi jangan heran Bapak kalau seandainya ada tahanan dari kepolisian, kok bisa keluar masuk, pagi keluar, siang masuk, sore masuk lagi, pagi keluar, sore masuk. Karena kita memang tugas kita ini adalah mengembalikan fungsi sosial, bukan menambah masalah, tapi menyelesaikan masalah dengan solusi. Ini bukan menyelesaikan masalah dengan masalah, bukan menyelesaikan masalah dengan apa ini, Pak? Menyelesaikan masalah dengan tanpa masalah, ada ya, ada menyelesaikan masalah tanpa masalah, ada menyelesaikan masalah dengan masalah, tapi rehabilitasi ini menyelesaikan masalah dengan solusi. Dan sebenarnya wartawan ini harus paham bahwa itu programnya ada, memang sudah resmi, boleh direstorasi justiskan. Nah, jadi walaupun saya seperti ini, ya kan, tapi saya pernah jadi untuk model Indonesia. Itu apa namanya? Polisi, keliling penjara di sana di Gaza. Saya masuknya dari jumlah isi dari penjara anak ini, lembaga masyarakat ini, itu ada salah berapa betul? Itu lebih banyak, hampir 80% adalah permasalahan narkoba. 20% itu pidana umum lainnya, hanya masalah narkoba. Saya pikir lah ini yang mendasari saya, kenapa saya menjadikan panti rehabilitasi. Bapak kalau datang ke penjara anak atau lembaga masyarakat lainnya, itu paling banyak narkoba. Jadi kita harus sentuh, apalagi tahun 2012 itu kalau nggak salah Sumatera Utara ini di level juara 2 kalau nggak salah. Nah, itulah mendasari kami bagaimana bisa mendirikan rehabilitasi FPPN ini supaya bisa membantukan anak-anak menyelesaikan masalah dengan solusi. Berikut bagaimana teknis mengarahkan rehabilitasi. Bapak-bapak sekalian, walaupun ada surat edaran Mahkamah Agung bahwa harus di bawah 1 gram itu mengarahkan rehabilitasi. Dulu sebelum ada restorasi justice, itu ada perjuangan kita ada dua cara. Cara pertama persuasif, pendekatan antara kita dengan penyidik. Ini ya, persuasif, pendekatan penyidik. Bikin solusi. Yang kedua, kita bisa mengajukan asesmen. Cuma ada asesmen dulu, kita ajukan kepada korban ini supaya melakukan asesmen ke BNN. Nanti kita buat surat permohonan kepada penyidiknya untuk dilakukan rehabilitasi. Setelah kita buat melakukan rehabilitasi di asesmen, nanti masuk ke pengadilan, sudah ada permohonan rehabilitasi kita, nanti jaksa menuntut dengan tuntutan rehabilitasi. Nah terus setelah dituntut jaksa rehabilitasi, maka hakim akan memutuskan memilih pidana penjara atau pidana rehabilitasi. Jadi teknisnya pertama melalui pengadilan, yang kedua teknisnya melalui persuasi. Bisa nggak sekarang di atas 1 gram itu masuk ke rehabilitasi? Ada, tergantung. Contoh hal itu, misalnya nanti apa sih pertanyaan tadi mengarah ke rehabilitasi? Ada tangkap tangan 5 orang dengan barang bukti 1 kilo. Berdasarkan hasil asesmen, tidak semua ini terlibat. Ada yang hanya
apa namanya mengetahui tidak melapor, dia transaksi kayak kok, tapi dia ada di tempat. Ini juga bisa kita buat untuk menjadi di asesmen menjadi rehabilitasi kalau seandainya dia terbukti ada positif masuk ke rehabilitasi. Tapi kalau dia mengetahui tidak melapor, dia langsung ada pidana tinggal 1 tahun. Untuk wilayah Kota Medan belum, masih dalam perjuangan. Kita berharap Pak Bobi sebagai wali kota nanti boleh kita berharap anggaran pemerintah Kota Medan khusus ini agar karena anggarannya itu provinsi di 3 provinsi itu untuk provinsi Sumatera Utara. Jadi kalau seandainya misalnya keluar saja 500 anggaran ada di Kota Medan, itu sudah membantu masyarakat Kota Medan. Tempat rehabilitasi ini sudah lama juga saya tahu. Dulu banyak juga Perindo, ya, banyak rehabilitasi. Jadi dari penjelasan sekarang tadi, kami ingin bertanya. Pasti tentunya rekan-rekan ini melihat kepada orang-orang yang terdampak narkoba itu yang kurang mampu. Pasti tendensi kami, fokus kami kepada orang-orang yang tidak mampu. Pasti. Pertanyaan saya, dari situ kami mendapat topik apa? Itu yang pertama. Terus yang kedua, tentunya yang direhabilitasi itu dia kedapatan polisi rehabilitasi. Kemudian berdampak lagi yang memakai lagi ditangkap lagi. Apakah bisa berulang di bawah kemarin? Itu yang kedua. Terus yang ketiga, mungkin yang bersifat yang kelas VIP atau kelas super VIP itu mungkin kita kurang dapat informasinya. Pasti itu bekerjasama dengan polisi. Jadi itu aja dari saya, Pak. Terima kasih. Apakah PPDR ini memiliki layanan untuk asesmen? Artinya misalnya ada di keluarga Telekom ini, dia punya keyakinan anaknya ini, keluarganya ini adalah korban, bukan turun atau pemakaman. Bisa dimintakan untuk melakukan asesmen proses. Itu bukan karya banyak. Ini Pak, komunikasi dengan pihak-pihak polisi atau polres sebenarnya adalah pembunuhan ini. Yang ingin saya tanyakan yang pertama itu, kebetulan ini pertama sekali saya di sini, Pak Haji, apa motivasi Pak Haji untuk memberikan berbagai ini? Ini yang pertama. Lalu yang kedua itu, seperti tadi memang sudah ada rekan bilang dalam bertanya, ketika kami sebagai jurnalis mengetahui ada korban penyalahgunaan narkoba di dalam satu wilayah, namun tidak ada putusan hukum, artinya belum ditangkap pihak kepolisian untuk diamankan. Nah, artinya jika kami ingin menawarkan kepada si korban penyalahgunaan itu untuk direhab, boleh tidak? Atau mohon arahan bagaimana teknisnya? Kira-kira itu aja yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Saya ingin bertanya dalam konteks untuk tingkat kepolisian, apakah sudah ada pembahasan mengenai tentang investigasi kepolisian dari pihak kepolisian itu sendiri, sehingga ketika nanti dalam rilisan sebagai kami wartawan gitu kan nggak mungkin ya Pak ya, ketika dalam konteks itu berita naik gitu kan, upaya tiba-tiba direhab gitu kan kacau gitu. Nah, jadi artinya kita juga punya dalil dan dasar daripada konteks itu dalam tingkat kepolisian, poin-poin dari pihak tersebut. Yang kedua, kalau boleh dijawab, tapi kalau tidak ya tidak masalah. Itu mungkin berkaitan dengan program. Tadi ada berbahasa untuk tahap rehabilitasi tingkat PAP gitu ya. Berarti tingkat polisi juga ada, tingkat pejabat juga ada. Kalau boleh tahu Pak, tahun 2022 berapa orang yang direhab gitu? Mau tanya terkait dengan statement ini kan,
saya minta tanggapan dari Pak Adi. Jadi kan wali kota Medan bilang kota Medan sudah daftar hitam terhadap narkoba. Ya, kalau bicara penanggulangan rehabilitasi, ya kita kan merehab. Singkat Bapak lah menanggapi pendidikan gitu Pak. Apa kira-kira untuk mengatasi dan tanggapan dari Bapak dengan statement Bapak wali kota mengatakan kota Medan darurat merupakan daftar hitam peredaran narkoba. Terima kasih Pak. Dari mana dia bisa membuktikan dia berhak? Apakah dari segi barang bukti atau berapa kira-kira barang bukti dia bisa direhab? Itu saja yang kedua. Terima kasih. Bagaimana teknis mengarahkan rehabilitasi? Bapak-bapak sekalian, walaupun ada surat edaran Mahkamah Agung bahwa harus di bawah 1 gram itu mengarah ke rehabilitasi. Dulu sebelum ada restorasi justice, itu ada perjuangan kita ada dua cara. Cara pertama persuasif, pendekatan antara kita dengan penyidik. Demikian ya, persuasif, pendekatan penyidik. Win-win solusi. Yang kedua, kita bisa mengajukan asesmen. Cuma ada asesmen dulu, kita ajukan kepada korban ini supaya melakukan asesmen ke BNN. Nanti kita buat surat permohonan kepada penyidiknya untuk dilakukan rehabilitasi. Setelah kita buat melakukan rehabilitasi di asesmen, nanti masuk ke pengadilan sudah ada permohonan rehabilitasi kita. Nanti jaksa menuntut dengan tuntutan rehabilitasi. Nah terus setelah dituntut jaksa rehabilitasi, maka hakim akan memutuskan memilih pidana penjara atau pidana rehabilitasi. Jadi teknisnya pertama melalui pengadilan, yang kedua teknisnya melalui persuasi. Bisa nggak sekarang di atas 1 gram itu masuk ke rehabilitasi? Ada, tergantung. Contoh hal ini, misalnya nanti apa sih pertanyaan bilang tadi mengarah ke rehabilitasi? Ada tangkap tangan 5 orang dengan barang bukti 1 kilo. Berdasarkan hasil asesmen, tidak semua ini terlibat. Ada yang hanya mengetahui tidak melapor. Ya transaksi kayak tapi dia ada di tempat. Ini juga bisa kita buat untuk menjadi di asesmen menjadi rehabilitasi kalau seandainya dia terbukti ada positif masuk ke rehabilitasi. Tapi kalau dia mengetahui tidak melapor, dia langsung ada pidana 1 tahun. Itu caranya Pak, yang ada transaksi pada teknis daripada pengadilan. Berikut berapa orang yang direhabilitasi tahun 2022? Nah, ini banyak Pak ya. Mohon maaf, kita paparkan ada di sini kalau kita rehabilitasi. Kalau dirawat itu ya rata per bulan itu hanya kurang 10 yang masuk, 20 orang yang masuk. Tapi kalau rawat jalan itu ya rata 5 orang per hari. Nah, jadi untuk rekap ini mungkin nanti ingin menyampaikan. Terus Kota Medan termasuk daftar hitam. Apa sikap kita untuk masalah menyikapi daftar hitam ini? Kami berharap masalah Kota Medan Pak, anggaran rehabilitasi sekarang ini yang ada di Sumatera Utara ini masih dari pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang diluncurkan melalui Kesbangpol Provinsi Sumatera Utara. Untuk wilayah Kota Medan belum, masih dalam perjuangan. Kita berharap Pak Bobi sebagai wali kota nanti boleh kita berharap anggaran dari anggaran pemerintah Kota Medan khusus nih anggaran karena mau anggarannya itu provinsi Sumatera Utara 3 provinsi itu untuk provinsi Sumatera Utara. Jadi kalau seandainya misalnya keluar saja 500 anggaran dari Kota Medan ini sudah membantu masyarakat Kota Medan. Karena yang kami bantu 1.000 ini 100 orang ini sudah ada yang dari Padang Sidempuan, ada dari Banten Utara, ada beberapa kemarin dari Aceh ditolak karena Aceh bukan pada bagian provinsi Sumatera Utara. Alhamdulillah hari ini kita kegiatan dalam kumpulan menerima tamu-tamu teman-teman dari jurnalis pecinta korban daripada penyalahgunaan narkotika ya, jurnalis peduli korban penyalahgunaan narkotika. Alhamdulillah hari ini dihadiri oleh hampir
123 perwakilan pers yang ada di Provinsi Sumatera Utara. Apa-apa aja Pak yang disampaikan dalam kegiatan tadi Pak? Dalam kegiatan ini kita menyampaikan bahwa sistem daripada program rehabilitasi sekarang ini ada program restorasi justice, ya kan? Bagaimana program ini bisa diselesaikan dalam tahap penyidikan. Apa-apa aja Pak yang akan diprogramkan nanti ke depannya Pak? Kita ke depan ini bekerjasama dengan tim dari pers, jurnalis atau jurnalis pecinta atau peduli korban penyalahgunaan narkotika ini. Kita berharap kerjasama antara pihak lembaga dengan jurnalis untuk sebagai tim penjangkau ke lapangan, karena memang kita butuh tim penjangkau. Jurnalis ini adalah orang yang sudah di lapangan dan kita berharap mereka menjadi ujung tombak daripada kelembagaan kita. Wilayah Sumatera Utara ya Pak? Ya, untuk wilayah yang bisa kita terima di sini adalah wilayah provinsi. Tidak terbang kemungkinan dari Aceh maupun Padang, tapi di sini kita butuh provinsi Sumatera. Program pemerintah dari provinsi Sumatera Utara tahun 2020 itu ada 1.000 narkotika yang diadopsi oleh pemerintah Sumatera Utara. Kita di tahun 2023 ini pemerintah kepada angka. Jadi apakah ada kemudahan-kemudahan bagi orang yang tidak mampu yang ingin direhab Pak? Alhamdulillah, untuk orang-orang yang tidak mampu kita bekerja sama dengan provinsi pemerintah Sumatera Utara melalui Kesbangpol Sumatera Utara. Di lapangan kita mencari orang-orang yang tidak mampu, ya. Alhamdulillah kita dapat bagian 1.000 Sumatera Utara, untuk Sumatera Utara 1.000 orang pengguna yang penyalahgunaan narkotika yang tidak mampu. Bang, ini ada minyak. Coba ya, foto apa kita dulu?